Kisah ini berasal dari teman Violeta. Kakak kelasku biasa dipanggil dengan sebutan Mbak Plu. Mbak Plu saat itu terpaksa lembur karena ada penerimaan siswa baru di pondok tempat ia bekerja. Ia tidak sendiri, ada beberapa teman yang menemaninya. Saat itu mereka terpaksa untuk menginap di pondok. Kiai pernah berpesan kepada guru-guru yang ada, kalau mandi paling lambat setelah maghrib. Namun pesan itu dilanggar oleh Mbak Plu dan teman-temannya. Pekerjaan yang menumpuk membuat mereka harus menyelesaikannya hari itu juga tanpa sadar. Waktu sudah menunjukkan tengah malam, tepatnya jam 1 malam. Agar dapat tidur nyenyak, mereka akhirnya mandi satu persatu. Saat itu posisi Jumat malam. Kewajiban pondok seharinya memakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bertepatan hari Jumat, mereka harus memakai bahasa Arab. Saat Mbak Plu dan teman-temannya mandi, mereka bersebelahan saat mandi. Mbak Plu di kamar mandi 1, Nina di kamar mandi 2, dan Neni di kamar mandi 3. Neni selesai terlebih dahulu. Neni bilang ke Mbak Plu dan Nina memakai bahasa Arab. Aku sudah selesai, tak kembali ke kamar ya. Oke, jawab mereka bersamaan. Setelah Mbak Plu selesai dan berpamitan kepada Nina kalau ia kembali ke kamar, tetapi Nina tidak menanggapi. Dipikir Nina mengiyakan dan Mbak Plu kembali ke kamar. Tidak lama setelah Mbak Plu kembali ke kamar, Nina lari. Saat itu rambutnya masih ada busa sampo sambil menangis. "Kamu kenapa?" tanya Mbak Plu. Nina pun bercerita. Nina mandi di kamar mandi nomor 2. Di saat itu ia keramas. Waktu keramas, busa sampo Nina kena ke mata. Ia pun merem dan mencari-cari gayung. Saat itu posisi mata dia perih. Dia mendengar kamar mandi 1 yang diisi Mbak Plu. Tadi masih ada suaranya. Nina tidak tahu kalau teman sudah kembali ke kamar. Nina mengajak bicara Mbak Plu dan posisi Nina masih di dalam kamar mandi. "Plu, aku pinjam gayungmu dong. Dirimu kan sudah selesai mandinya." "Iya, sebentar." "Cepetan, mataku perih. Gayungmu bawa ke sini." "Enggak bisa." "Loh, kenapa enggak bisa?" heran Nina. "Iya, karena aku tidak punya tangan." Kecurigaan Nina benar. Ia sudah berasa ada yang berbeda dari suara temannya itu. Nina pun berlari dan tidak peduli dengan rambut yang masih basah saat keramas tadi. Itulah cerita Nina. Dalam hati Mbak Plu merasa prihatin dan bersyukur bukan dia yang bertemu dengan setan. Setelah itu Mbak Plu, Nina, dan Neni tidak berani untuk melanggar amanah yang diberikan oleh Pak Kiainya. Jadi kawan-kawan, kalau sudah diberi amanah, kawan-kawan jangan melanggar dari yang memberikan amanah tersebut. Sekian cerita dari Mbak Plu yang saat melanggar amanah dari Pak Yainya, ia mendapati kejadian yang janggal. Terima kasih sudah mendengarkan, dan mungkin kalau kawan-kawan punya cerita bisa dikirim melalui inbox dari Fanspek ini.
Terima kasih.